Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna beserta dengan isomernya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan tata nama pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna dengan teliti. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan isomer alkana, alkena, dan alkuna dengan tepat. Yang keempat, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya dengan teliti. Jadi kira-kira fenomena alam apa yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon ini? Bisa diambil contoh, apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Kira-kira zat hitam apa yang terkandung dalam sate dan jagung tersebut? Ternyata zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Jadi dalam sate ataupun jagung mengandung karbon. Selain contoh tersebut, ada contoh bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas. Itu merupakan contoh-contoh zat lain yang mengandung karbon. Kemudian, kira-kira reaksi kimia pada senyawa hidrokarbon yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu berupa proses pengelasan, pembakaran lilin, memasak makanan dengan kompor gas. Lalu kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi senyawa karbon? Identifikasi senyawa karbon bisa dilalui melalui percobaan yang terlihat pada contoh gambar tersebut. Jadi ada sampel kemudian ditambahkan dengan CuO sebagai oksidator, kemudian dipanaskan menghasilkan uap H2O. Uap H2O itu menunjukkan adanya hidrogen. Kemudian CO2 plus CaOH2 menghasilkan CaCO3 plus H2O. CaCO3 itu keruh. Adanya CO2 itu menunjukkan adanya senyawa karbon atau unsur karbon. Kemudian pembagian senyawa hidrokarbon. Sebelumnya senyawa hidrokarbon itu apa sih? Jadi senyawa hidrokarbon itu merupakan bagian dari senyawa karbon yang tersusun atas atom karbon dan atom hidrogen. Kemudian berdasarkan rantai karbonnya, hidrokarbon itu dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon rantai terbuka atau alifatik, kedua hidrokarbon rantai tertutup atau disebut juga dengan siklik. Kemudian hidrokarbon rantai terbuka ada tiga golongan, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana sendiri yaitu hidrokarbon rantai C terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh pada rantai karbonnya. Yang kedua, alkena adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan terdapat ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Kemudian alkuna adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan terdapat ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Kemudian berdasarkan jenis ikatannya antar atom karbonnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama hidrokarbon jenuh dan yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh sendiri yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rangkap 2 atau yang disebut juga alkena atau lebih dari 2 ikatan rangkap 2 yang disebut alkadiena atau 3 ikatan rangkap 2 yang disebut alkatriena atau ikatan rangkap 3 yang disebut juga dengan alkuna. Kemudian berdasarkan bentuk rantai karbonnya dibedakan menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik sendiri yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka, jenuh atau ikatan tunggal maupun tidak jenuh ikatan rangkap. Kemudian hidrokarbon alisiklik itu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau tertutup seperti cincin. Kemudian untuk hidrokarbon aromatik sendiri itu yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar cincin yang mempunyai ikatan antar atom C tunggal dan rangkap secara selang-seling atau bergantian. Itu bisa diambil contoh seperti benzena dan turunannya.
Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri atas atom-atom C dengan ikatan tunggal. Alkana disebut juga dengan hidrokarbon jenuh, dapat berupa alifatik maupun siklik. Alkana sukar bereaksi dengan zat lain. Alkana sendiri mempunyai rumus struktur C6H2N plus 2. Adapun nama 10 senyawa alkana adalah sebagai berikut. Contohnya CH4 itu metana, C2H6 itu etana, C3H8 itu propana, dan seterusnya. Kemudian ada gugus alkil. Gugus alkil adalah molekul alkana yang kehilangan satu atom H. Penamaan alkil sesuai dengan nama alkananya, tetapi akhiran ana pada ikatan alkana diganti dengan il. Contohnya CH3 menjadi metil, C2H5 menjadi etil, C3H7 menjadi propil, dan seterusnya. Gugus alkil sendiri itu mempunyai struktur senyawa C6H2N plus 1. Kemudian mengenai tata nama senyawa alkana, yang pertama itu kita harus menentukan rantai utamanya. Jadi kita harus memilih yang paling panjang dan banyak dilalui cabang. Yang kedua menentukan cabangnya. Yang ketiga penomoran. Penomoran dimulai dengan yang terdekat dengan cabang dan paling banyak dilalui cabang. Kemudian penamaannya, yang pertama itu posisi cabangnya, kemudian nama cabangnya. Untuk nama cabangnya apabila berbeda maka diurutkan sesuai dengan alfabet, dan apabila nama cabangnya itu sama maka depannya ditambah di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian baru diikuti dengan rantai utamanya. Bisa diambil contoh pada berikut. Jadi penomorannya dimulai dari yang sebelah kiri. Kemudian di situ ada metil 2. Jadi penomorannya 2,4 di metil heksana. Kemudian di sampingnya ada contoh 3 etil 2,5 di metil oktana, di mana itu rantainya ada 8 jumlah rantai utamanya. Kemudian untuk cabangnya berada pada 2 dan 5 itu ada metil, jadinya dimetil. Kemudian ada di posisi yang ketiga ada etil. Jadi kan yang tadi yang berbeda itu diurutkan alfabetnya. Jadi yang pertama itu posisinya etil, 3 etil. Kemudian strip posisinya metil 2,5 di metil oktana, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu isomer alkana. Isomer sendiri adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama akan tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Alkana hanya mempunyai isomer kerangka. Isomer kerangka adalah kelompok senyawa yang memiliki MR yang sama akan tetapi berbeda kerangka karbonnya. Contohnya tentukan isomer-isomer senyawa C6H14. Jadi kan C6H14 itu kan heksana. Jadi heksana itu mempunyai isomer 2 heptana, 3 heptana, 2,2 dimetil butana, dan 2,3 dimetil butana, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat dari alkana. Sifat-sifat alkana itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada sifat fisika dan kimia. Sifat fisika alkana yang pertama, alkana tidak larut dalam air karena merupakan senyawa nonpolar. Yang kedua, semakin besar massa molekul relatif alkana, titik leleh dan titik-titiknya semakin tinggi. Dalam satu molekul rantai alkana dengan massa molekul relatif yang sama, semakin banyak cabang, semakin rendah titik-titiknya. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, alkana dengan jumlah atom C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan jumlah atom C18 atau lebih berwujud padat. Sedangkan untuk sifat-sifat kimia alkana yang pertama, senyawa-senyawa alkana sukar bereaksi dengan reaksi kimia seperti zat pengoksidasi atau zat pereduksi. Hal ini disebabkan ikatan antara C dengan C atau C dengan H sangat kuat dan tidak mudah putus meskipun dipanaskan pada suhu tinggi. Yang kedua, alkana dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna, senyawa alkana menghasilkan CO2, sementara pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO, kadang-kadang karbon dalam bentuk arang atau jelaga.
Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antara dua atom karbonnya. Oleh karenanya, dalam rantai karbon alkena terdapat ikatan rangkap 2, alkena mengalami kekurangan 2 atom H dari alkana. Alkena termasuk senyawa tidak jenuh. Untuk struktur senyawanya atau rumus struktur senyawa dari alkena sendiri itu yaitu C6H2N. Contohnya seperti C2H4 dinamai dengan etena, C3H6 dinamai dengan propena, dan seterusnya. Untuk tata nama senyawa alkena, yang pertama, tentukan rantai utama. Rantai dipilih yang terpanjang yang harus mempunyai ikatan rangkap 2. Yang kedua, penomoran pada rantai utama dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Yang ketiga, penulisan letak ikatan rangkap 2 diawali oleh nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap 2 tersebut. Kemudian yang keempat, pada alkena bercabang, pemberian nama senyawa sama seperti pada alkana. Dan yang kelima, apabila alkena mengandung 2 ikatan rangkap 2, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 2, dinamakan dengan triena, dan seterusnya. Sebagaimana contoh pada PPT ini, itu penomorannya dimulai dari yang paling kanan karena terdekat dengan ikatan rangkapnya. Kemudian penentuan cabangnya berada pada nomor 3 dan 5. Berhubung itu cabangnya sama, metil, jadi depannya ditambah di. Kemudian untuk penamaannya, yang pertama itu posisi cabangnya. Jadi posisi cabangnya pada posisi 3 sama 5, kemudian diikuti nama cabangnya. Berhubung cabangnya ada 2, namanya menjadi dimetil. Kemudian diikuti posisi ikatan rangkapnya. Posisi ikatan rangkapnya pada posisi 2, jadi dituliskan 2. Kemudian nama rantai utamanya atau panjangnya itu ada 6, jadi heksena. Jadi namanya adalah 3,5 dimetil 2 heksena, seperti itu. Kemudian mengenai isomer alkena. Isomer alkena sendiri itu mempunyai 3 isomer. Yang pertama ada isomer kerangka, di mana isomer kerangka adalah kerangka utama berbeda dan harus memiliki nomor ikatan rangkap yang sama. Contohnya 1 pentena menjadi 3 metil 1 butena. Jadi itu kan ikatan rangkapnya sama di posisi 1, akan tetapi kerangka utamanya yang berbeda. Itu yang dinamai dengan isomer kerangka. Kemudian yang kedua ada isomer posisi, di mana posisi cabang atau posisi ikatan rangkapnya berbeda. Contohnya 1 pentena menjadi 2 pentena, di mana tadi yang 1 pentena kan ikatan rangkap 2-nya di posisi 1, kemudian diubah atau mengalami isomer, ikatan rangkap 2-nya menjadi di posisi 2, akhirnya menjadi 2 pentena, seperti itu. Kemudian isomer alkena yang ketiga yaitu isomer geometris, di mana isomer yang disebabkan oleh perbedaan letak geometris dari gugus yang terikat pada atom C berikatan rangkap. Contohnya ada cis 2 butena menjadi trans 2 butena, seperti itu. Kemudian sifat-sifat dari alkena. Sifat-sifat dari alkena itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sifat-sifat fisik yang dimiliki alkena. Yang pertama, pada suhu kamar 3 suku pertama berwujud gas. Alkena dengan jumlah atom C5 sampai C17 berwujud cair yang tidak bercampur dengan air. Dan suhu-suhu tinggi alkena C lebih dari 17 berwujud padat. Kemudian yang kedua, mengandung karbon lebih tinggi dibandingkan dengan alkana meskipun jumlah atom C-nya sama. Oleh karenanya saat dibakar alkena menghasilkan nyala berjelaga. Yang ketiga, semakin besar molekul relatif alkena, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Kemudian sifat kimia dari alkena sendiri, yang pertama, alkena saat dibakar menghasilkan gas CO2 dan H2O. Yang kedua, alkena lebih reaktif daripada alkana.
Yang ketiga, mengalami reaksi polimerisasi, yaitu pemecahan rantai ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, membentuk molekul-molekul raksasa dengan rantai yang panjang. Kemudian yang keempat, dapat dioksidasi dengan KMNO4 menghasilkan senyawa glikol. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai alkuna. Alkuna adalah deret hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 antara atom C dengan atom C lainnya. Karena dalam rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 3, alkuna menjadi kekurangan 2 atom H dari alkena. Nah, alkuna sendiri mempunyai rumus struktur C6H2N-2. Nama-nama alkuna diambil dari nama alkana, tetapi akhiran ana diganti una. Contohnya C2H2 itu namanya etuna. Kemudian C3H4 namanya propuna. C4H6 namanya butuna, dan seterusnya. Kemudian tata nama senyawa alkuna yang pertama, tentukan rantai utamanya, dipilih dari rantai terpanjang yang harus mempunyai ikatan rangkap 3. Yang kedua, penomoran pada rantai utama dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Yang ketiga, penulisan letak ikatan rangkap 3 diawali oleh nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap 3 tersebut. Yang keempat, pada alkuna bercabang, pemberian nama senyawa sama seperti pada alkana. Kelima, apabila alkuna mengandung 2 ikatan rangkap 3, senyawa alkuna diberi nama dengan akhiran diuna. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 3 dinamakan triuna, dan seterusnya. Contohnya yaitu pada PPT ini. Itu kan yang paling dekat dengan ikatan rangkap kan dari sebelah kanan. Jadi penomorannya dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada cabang di posisi ketiga itu metil. Jadi penamaannya yang pertama posisi cabangnya dulu 3, kemudian nama cabangnya metil, kemudian posisi ikatan rangkap 3-nya disebutkan 1, kemudian nama rantai utamanya. Berhubung itu 6, jadi namanya heksuna. Jadi penamaan pada senyawa tersebut yang benar adalah 3 metil 1 heksuna. Untuk selanjutnya yaitu isomer alkuna, di mana isomer alkuna ini mempunyai 3 isomer. Yang pertama ada isomer posisi. Isomer posisi sendiri adalah posisi cabang atau posisi ikatan rangkap berbeda. Contohnya 1 butuna menjadi 2 butuna. Di situ ikatan rangkap 3-nya yang awalnya di posisi 1 menjadi di posisi 2, seperti itu. Untuk yang kedua, isomer kerangka adalah kerangka utama berbeda dan harus memiliki nomor ikatan yang sama. Jadi itu posisi ikatan rangkap 3-nya sama di posisi 1. Yang membedakan yaitu kerangka utamanya. Di situ diberi contoh 1 pentuna menjadi 3 metil 1 butuna. Kemudian ada isomer alkuna yang ketiga yaitu isomer fungsi, di mana isomer fungsi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain sehingga membentuk gugus fungsi yang berbeda. Contohnya alkuna menjadi alkadiena, itu kan 1 butuna menjadi 1,2 butadiena, seperti itu. Sifat-sifat dari alkuna yaitu yang pertama dari sifat fisiknya, alkuna itu rantai pendek berwujud gas, alkuna rantai panjang berwujud cair dan padat. Yang kedua, kerapatannya kecil. Yang ketiga, tidak larut dalam air. Dan yang keempat, titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Untuk sifat-sifat kimia alkuna yaitu alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan, di mana rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, kemudian menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi adisi, di mana reaksi adisi alkuna lebih lambat dibandingkan dengan reaksi adisi alkena. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik didih atau sifat-sifat fisika senyawa hidrokarbon itu dipengaruhi oleh beberapa alasan. Yang pertama itu bisa dilihat dari titik didih senyawa karbon itu dipengaruhi oleh massa molekul relatifnya, di mana
titik didih dipengaruhi oleh MR-nya. Semakin banyak jumlah atom atau MR-nya, maka semakin tinggi titik didihnya. Kemudian yang kedua dilihat dari dipengaruhi oleh bentuk strukturnya. Senyawa-senyawa yang memiliki MR sama tapi mempunyai struktur yang berbeda ternyata memiliki titik didih yang berbeda pula. Dan posisi cabang juga mempengaruhi titik didihnya. Semakin banyak cabang, maka semakin rendah titik didihnya pula. Kemudian rantai lurus itu mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari rantai bercabang yang meskipun memiliki MR yang sama, seperti itu. Kemudian jika salah satu atom H pada senyawa alkana itu digantikan oleh atom lain selain C dan H atau gugus atomnya, maka akan terbentuk senyawa baru yang sifatnya itu berbeda dari senyawa alkana. Kemudian senyawa baru itu kemudian disebut juga sebagai senyawa turunan alkana. Sedangkan atom atau gugus atom pengganti atom H pada senyawa alkana disebut sebagai gugus fungsi. Salah satu contoh ada alkohol dan eter. Alkohol dan eter itu memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Namun kenyataannya gugus fungsi dan struktur alkohol dan eter berbeda. Alkohol itu kan berasal dari alkana dengan satu atom H alkana digantikan oleh gugus fungsi OH. Oleh karena itu rumus umum alkanol adalah CnH2n plus 1OH atau ROH, dengan R menyatakan gugus CnH2n plus 1 atau gugus alkilnya. Kemudian meskipun eter dan alkohol itu mempunyai rumus molekul yang sama, akan tetapi senyawa tersebut ternyata memiliki titik didih yang berbeda, di mana eter itu memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Kira-kira mengapa demikian? Jadi perbedaan tersebut itu didasarkan pada di mana alkohol itu mempunyai antar molekulnya itu terdapat ikatan hidrogen. Itu yang menyebabkan alkohol mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada eter. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.